Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ahmadi, Fakultas Hukum Unisba, kekhususan Hukum Perdata dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor K01 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan corporate governance pada BUMN. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG atau Good Corporate Governance telah diatur dalam dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor K01 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance pada BUMN. Penerapan GCG dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya yang mencerminkan kinerja perusahaan tersebut. Salah satu prinsip GCG yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterikatan satu sama lain. Tanpa transparansi, maka tidak akan ada akuntabilitas publik. Salah satu contoh kasus dalam penelitian ini yang terjadi di tahun 2019 tentang laporan keuangan PT Garuda Indonesia di tahun 2018 yang mengakibatkan ditolak oleh 2 komisaris Garuda dikarenakan laporan tersebut tidak sesuai dengan PSAK. Identifikasi masalahnya, yang pertama, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan dihubungkan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 401 MBU 2011 tentang corporate governance pada BUMN. Lalu yang kedua, bagaimana konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan dihubungkan dengan tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik. Lalu tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas Peraturan Menteri BUMN tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT Garuda Indonesia. Yang kedua untuk mengetahui konsekuensi dari tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan yang dihubungkan dengan tujuan dari tata kelola perusahaan yang baik. Hasil dan pembahasan seperti pada tabel laporan keuangan yang disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia. Dari tabel tersebut dapat dilihat perbedaan yang sangat drastis di tahun 2017 dan 2018. Dalam hal ini, keterbukaan informasi dijelaskan dalam pasal 34 dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 401 MBU 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN bahwa BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, dan jelas, dan objektif. Pengukuran terhadap peneliti juga dapat dilihat dalam pasal 44 ayat 1 bahwa dalam penerapannya BUMN melakukan pengukuran terhadap PBJK dalam bentuk penilaian atau asesmen dan evaluasi atau review. Nah, maka dari itu dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah laporan keuangan terdapat beberapa karakteristik yaitu relevan, dapat diperbandingkan, keandalan, dan dapat dipahami. Lalu, dalam menjalankan usahanya, PT Garuda Indonesia tunduk pada beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, dalam memenuhi peraturan dalam pelaksanaan pengaturan tersebut, maka perusahaan menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis, yang artinya ketentuan hukum yang khusus akan mengesampingkan ketentuan hukum yang umum. Kelalaian dalam memenuhi pengaturan tersebut di atas dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat merugikan perusahaan, antara lain berupa denda yang harus dibayar perusahaan dan juga kemungkinan adanya pencabutan izin dari pemerintah. Dari kasus tersebut, maka dari itu OJK memutuskan sejumlah sanksi, di antaranya memberikan perintah tertulis hingga mengenakan sanksi administratif berupa denda. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada PT Garuda Indonesia sudah ada penerapan, namun masih terdapat praktik yang selaras. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 yang menuai polemik. Maka dari itu, PT Garuda Indonesia masih diperlukan pengawasan yang lebih tegas untuk mewujudkan prinsip GCG. Lalu yang kedua, penyajian laporan keuangan PT Garuda Indonesia di tahun 2018 belum selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip umum lainnya dalam hukum perusahaan.
Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal, karena laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan PSAK. Dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia juga tidak transparansi dan juga tidak akuntabel. Lalu sarannya kepada PT Garuda Indonesia, seharusnya memiliki kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik lagi, terutama dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip dari GCG. Lalu yang kedua yaitu pada OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal, mengingat PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Lalu yang terakhir kepada organ perseroan, PT Garuda Indonesia sebaiknya dalam melakukan pengawasan perlu ditingkatkan lagi dan harus lebih tegas dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.